Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan menjadi milik kita semua. Hari ini, saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, selamat berhari Minggu. Semoga hari Minggu ini Anda memiliki waktu bersama dengan keluargamu, berbagi sukacita, karena Tuhan mencintai Anda semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, ada seorang Farisi, ahli Taurat. Dia datang untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, perintah manakah yang paling utama dalam hukum Taurat? Kemudian Yesus memberi jawaban yang luar biasa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kembali kita bertanya pada diri kita. Apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita? Ataukah kita masih memperhitungkan segala sesuatu? Coba kita kembali, kalau kita bilang kita mengasihi Allah, apakah tadi pagi ketika Anda bangun, Anda langsung berdoa? Atau ke dalam situasi apapun Anda melakukan itu, Anda awali dengan doa. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan jiwa, dengan kekuatan kita. Kita terlalu banyak menuntut dari Allah. Pokoknya kita berdoa, Tuhan semoga Engkau mengabulkan. Tapi apakah kita sungguh mengasihi Dia? Tidak hanya karena kita butuh bantuan, tapi dengan segenap hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita sampai Dia menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Kurang baik apa? Lalu apa yang mau kita kembalikan kepada Allah? Apakah kita punya cukup waktu untuk bersyukur dalam hidup ini akan semua berkat mujizat yang kita terima dalam kehidupan kita? Kemudian Yesus berkata, perintah yang kedua yang sama dengan ini ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita diajak untuk saling mengasihi. Siapapun. Bukan hanya mengasihi orang-orang tertentu, tapi siapapun. Sudahkah kita melakukan itu, Bapak Ibu? Mengasihi Allah dalam diri sesama. Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah kalau kita membenci dan membiarkan orang lain sesama kita menderita? Allah hadir dalam setiap pribadi. Apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Mari Bapak Ibu. Kita mengasihi Allah, iya. Allah hadir dalam setiap pribadi. Kita kasih setiap pribadi yang secitra dengan Allah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih,
Kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas apapun yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menjamah, dan kalau boleh sembuhkan mereka. Biarlah mereka boleh bangkit dari kelemahan mereka ini, dan terus mewartakan bahwa Engkau Allah yang maha baik. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit, dengan rahmat kesehatan, kesetiaan, sukacita. Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.